Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah saudaraku semuanya, pemirsa pemerhati channel Padepokan Putra Agung dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita hadir kembali karena berhubung kemarin sudah lama tidak mengisi konten karena ada suatu kesibukannya. Jadi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan alhamdulillah sekarang masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemampuan untuk mengisi konten kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah setia selalu menunggu dan mendukung channel kami Padepokan Putra Agung dimanapun berada, yang khususnya di Pulau Jawa, di Indonesia ini, di negeri kita tercinta ini, dan yang dari luar negeri, dari Malaysia, dari Hong Kong, Taiwan, dari Singapura, di Brunei Darussalam, dan dari banyak lagi negara-negara yang lain yang selalu setia mendukung channel kami. Semoga kalian semuanya dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan panjang umur, diberikan nikmat beribadah, dan selalu semoga dibukakan pintu-pintu rezekinya, didatangkan rezeki dari segala arah penjuru, dan yang sakit semoga diangkat semua penyakitnya, dan diberikan kesembuhan dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan yang masih terjerat dalam hutang-hutang, semoga hutang-hutangnya segera terlunaskan, segera diselesaikan, dan tidak masuk dan berhutang-hutang lagi ya. Dan konten kali ini kita akan menguak dalam segi gaib, misteri tentang terjadinya bencana ya. Dan kemarin yang ada di Sumatera itu terjadi bencana besar, yaitu banjir bandang, dan sampai menewaskan ribuan orang dan menenggelamkan juga ribuan rumah tempat tinggal dari saudara kita yang ada di sana. Dan semoga banjirnya itu semua musibahnya itu segera tersingkirkan, dan tempat-tempat yang belum bisa ditempati semoga bisa ditempati kembali, dan semuanya sampah-sampah itu semoga segera tersingkirkan dan menjalani kehidupan seperti sedia kalanya. Amin. Amin ya. Dan banyak juga kontroversi dari segala sesuatu bencana itu. Yang kemarin itu kontroversi dari beberapa orang atau beberapa netizen-netizennya, banyak yang menilai dalam segi itu adalah kesalahan dari Menteri Kehutanan, atau kesalahan yang mungkin pemimpinnya, atau yang merusak alam, yang merusak hutan, seperti itu. Banyak ya seperti kontroversi seperti itu. Dan di sini nanti akan saya kuak dalam segi gaibnya tentang bencana itu, apa sebenarnya yang terjadi, dan dibalik apa rahasia dibalik bencana itu tadi ya. Jadi untuk konten kali ini simak sampai selesai agar tidak terjadi gagal paham ya. Dan untuk yang baru bergabung ataupun penonton menemukan channel ini, iya, yang baru menemukan channel ini atau baru penonton, mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Jadi biar channel ini bisa berkembang lebih
baik lagi dan kami lebih semangat untuk mengisi konten-konten berikutnya ya. Dan ada terbesit pertanyaan di dalam benak hati saya, apakah bencana ini akan selesai begitu saja atau mungkin ada suatu bencana lagi yang akan mengakibatkan hal seperti itu di beberapa tempat lagi. Jadi nanti akan saya pertanyakan tentang hal itu. Jadi biar yang menonton itu mungkin mengalami ataupun berada di tempat yang akan terjadi bencana, jadi bisa bermawas diri ya, biar berhati-hati agar bisa terselamatkan, juga bisa menghindari mengantisipasi dari bencana yang akan terjadi. Jadi, dan mungkin ada yang ditambahkan untuk sang mediator. Langsung saja. Langsung saja. Jadi untuk mempersingkat waktu. Ya siap. Jadi monggo kalau misalkan langsung dimulai. Jadi mohon untuk disimak ya sampai selesai. Kali ini akan saya akan menghadirkan salah satu gaib yang paling mengetahui tentang bencana itu, yang mungkin yang menjaga atau yang memantau di daerah bencana itu. Daerah Sumatera. Gimana? Daerah Sumatera yang terkena bencana kemarin. Iya, daerah yang terkena bencana itu. Semoga bisa hadir dan bisa menyampaikan suatu rahasia-rahasia itu tadi yang akan saya pertanyakan. Jadi untuk mediator ini akan saya protek dulu dari penyusup agar tidak tercampur baur karena dalam segi gaib itu banyak tipuannya. Jadi kita lebih berantisipasi kembali, lebih berhati-hati kembali agar tidak tertipu oleh bangsa-bangsa gaib yang tidak bertanggung jawab tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta protek tubuh mediator ini dan siluman, fasik dan penyusup yang ada di dalamnya, semua yang saya minta keluarkan sekarang juga dari dalam tubuh mediator. Bersihkan semuanya, energi negatifnya. Bentengi berlapis-lapis dari kejahatan rupa gaib yang dari luar tidak bisa masuk dan tidak bisa menembus, dan hanya yang saya tarik, yang saya masukkan, yang bisa menguasai tubuh mediator ini. Selain yang saya masukkan dan saya tarik tidak bisa masuk dan otomatis langsung terpental, dan kunci hati dan pikiran mediator tidak bisa dibaca oleh makhluk gaib apapun, dan hanya saya gunakan jasad mediator ini saja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta tarik makhluk gaib yang paling mengetahui tentang terjadinya bencana banjir yang melanda kota Sumatera kemarin. Saya minta yang paling tahu tentang rahasia yang terjadi bisa hadir. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya hadirkan panjenengan ke sini
Ya, Kalau boleh tahu panjenengan ini siapa dan dari mana asalnya? perkenalkan, saya salah satu dari penghuni Kahyangan. Ya, Alhamdulillah, akhirnya dari bangsa apa? saya mendapatkan kesempatan untuk dipanggil salah satu dari muridnya Sang Yang Nurcahya Nirwana. Saya dari golongan jin muslim yang sudah dimuslimkan langsung oleh Sang Yang Nurcahya Nirwana. Oh, gitu. Iya. Oh, Sebentar, saya mohon izin untuk membersihkan air wilayah saya ini dahulu. ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurcahya Nirwana. Benteng itu tutupi agar dialog kali ini tidak ada yang bisa mengganggu dan menguping. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah sudah. Oh, Ya, ini saya mohon maaf untuk memastikan kebenarannya iya, agar tidak terjadi suatu tipuan ya. silakan, Untuk membenarkan saja. silakan. Saya sudah mengerti apa yang harus saya lakukan. Ya, Saya sudah mengerti prosedurnya harus bagaimana. ya, ya. Silakan. Maaf, saya protek dulu dengan izin. Protek makhluknya saya masukkan ke dalam editor ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Jikalau berdusta, jikalau berbohong, apa yang disampaikan itu tidak benar, saya minta untuk tendang keluar dari dalam jasad mediator ini. Dan jikalau penyusup ataupun iblis yang masuk, tendang langsung Allah. So. Ya, terima kasih. Bisa mempersilahkan untuk memprotek. Banyak sekali penyusupnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang ingin Anda ketahui sudah mendatangkan saya ke sini? Ya, untuk kemarin itu terjadi suatu bencana besar yang melanda kota Sumatera. Itu bencana banjir bandang, itu menenggelamkan banyak rumah dan menelan korban jiwa itu banyak sekali. Apakah panjenengan ini mengetahui tentang hal itu? Alhamdulillah, saya juga ikut andil melaksanakan tugas apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada
para malaikat ataupun penduduk kayangan diturunkan langsung untuk membersihkan wilayah ataupun daerah yang sudah banyak sekali melakukan praktek zina maupun syirik. Itu hanya peringatan kecil saja sebenarnya. Akan ada lebih yang besar lagi bencana yang melanda wilayah Nusantara. Oh ya. Dan dunia. Yang ini itu hanya bagian kecil, permulaan saja. Seleksi alam sudah dimulai. Hanya orang-orang yang punya iman yang kuat nanti yang bisa terselamatkan. Akan ada bencana yang sangat besar. Sapu bersih untuk membangun, untuk memulainya suatu peradaban yang baru, untuk menuju masa kejayaan Islam. Subhanallah. Ya, ini kembali ke tadi yang panjenengan sampaikan. Untuk masalah bencana itu diturunkan itu untuk yang daerahnya yang banyak melakukan perzinaan dan apa tadi? Syirik. Ya, apakah di tempat ini daerah itu banyak sekali suatu kejadian seperti itu? Banyak sekali, terutama yang berada di dalam pedalaman. Banyak sekali yang memuja-muja pohon besar, batu besar. Banyak sekali yang melakukan, menyekutukan Tuhan Sang Pencipta. Memang benar agamanya agama Islam, tapi di dalam batinnya banyak yang menyekutukan. Banyak sekali yang melakukan kelalaian-kelalaian. Itu hanya peringatan kecil mulainya bencana. Jadi sangat memprihatinkan sekali ya apabila jadi hal-hal seperti itu banyak terjadi di daerahnya. Memang tidak semuanya melakukan dosa, tapi bangsa kami dan para malaikat sudah melakukan tugasnya sesuai yang diperintahkan. Tapi golongan kiri juga ikut-ikut memanfaatkan
situasinya mengambil kesempatan bangsa iblis mengambil orang-orang yang bisa diajak menjadi golongannya. Semuanya bencana pasti ada penyusupnya. Kami dari golongan jin dan para malaikat mengetahui mana yang harus diambil, mana yang bersih, mana yang kotor. Tapi golongan iblis sapu bersih semuanya diambil. Gusti Allah banyak sekali menunjukkan kebesaran-kebesarannya lewat bencana itu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal manusia. Kalau orang-orang bisa mengambil hikmahnya, pasti akan segera mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Itu untuk menunjukkan, untuk membuktikan kebesaran dari Sang Pencipta, agar manusia lebih mawas diri, lebih yakin, agar imannya lebih tebal. Lebih sadar diri. Betul. Itu salah satunya. Padahal airnya itu setinggi lebih dari 5 meter. Tapi saya ataupun golongan malaikat melindungi ayat-ayat suci Al-Quran tidak tersentuh sama sekali. Ataupun ada yang murni tempat ibadah, pembangunannya yang murni, tidak ada unsur dari pesugihan ataupun riba, kami lindungi. Tapi kalau pembangunannya tempat ibadah itu dari uang riba ataupun pesugihan, ya ikut tersapu bersih. Oh, seperti itu ya. Benar sekali. Dan ini saya juga akan menanyakan tentang, kan banyak kontroversi pendapat seseorang itu tentang penebangan pohon liar, disalahkan Menteri Kehutanan itu, apakah benar terjadi kesalahan itu yang menimpanya. Dan juga ini sama kemarin itu sebelum terjadinya banjir itu ada anak yatim yang tidur di masjid itu difitnah mencuri kotak amal atau bagaimana, lalu dibunuh oleh masyarakat setempat itu banyak yang berpendapat itu juga yang menyebabkan bencana itu terjadi. Itu apakah benar? Apakah panjenengan itu mengetahui tentang hal itu? Memang benar. Itu salah satu penyebabnya
semuanya ulah dari manusia sendiri. Tidak bisa menjaga bumi pertiwi ini. Banyak sekali manusia-manusia yang serakah, terutama para pemimpin-pemimpinnya. Rakyat kecil banyak sekali yang terkena imbasnya. Itu hanya salah satu penyebab murkanya Sang Pencipta. Tapi sebenarnya inilah awal mulainya pembersihan besar-besaran. Ya, maksudnya dimaksud pembersihan itu seperti apa? Sebelum tanah Nusantara dibangun oleh sosok pemimpin akhir zaman, Imam Al-Mahdi, sebelum membangun, agar tugasnya tidak berat, maka harus dibersihkan dahulu kotoran-kotorannya, tempat-tempatnya, agar nanti beliau lebih mudah membangun tatanan Islam yang murni ajarannya dari baginda Rasulullah. Iya. Oh, berarti seperti itu ya, sebelum dibangun suatu tatanan yang baru itu, bangunan lama harus dihancurkan, harus dihapus, termasuk manusia-manusianya. Beruntunglah kalian yang sudah bergabung, yang sudah merasakan sendiri manfaatnya, yang sudah melaksanakan ajaran yang sesuai, ajaran murni yang sesuai dari baginda Rasulullah, yang tidak dicampur oleh akal pikiran manusia itu sendiri. Alhamdulillah. Hanya yang merasakan, hanya yang melaksanakan, yang bisa melaksanakan, yang bisa merasakan. Berhati-hatilah. Saya hanya memperingatkan bagi yang percaya, cepat-cepatlah taubat, cepat-cepatlah taubat mumpung masih ada kesempatan. Kesempatan itu tidak akan terulang kedua kali. Kalau sudah terkena bencana total, tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali amal ibadah kamu sendiri.
Dan ini tadi juga panjenengan menyampaikan itu masih kecil dan akan terjadi bencana besar lagi. Itu yang panjenengan maksud itu akan terjadi di suatu tempat yang sama, daerah yang sama tadi, ataupun di daerah yang lain. Kami mohon untuk sarannya atau pemberitahuannya dari panjenengan, agar kami nanti dan pemirsa yang pemerhati yang melihat konten ini nanti bisa berantisipasi. Kalau panjenengan tahu, mohon disampaikan. Semuanya merata, seluruh dunia ini, seluruh Nusantara, hanya tempat-tempat yang ada paku buminya yang masih bisa terselamatkan. Lainnya akan hancur musnah beserta orang-orangnya. Mumpung ada kesempatan, carilah orang-orang, mendekatlah dengan orang-orang yang menjadi paku buminya alam ini. Bencana seperti itu apakah sudah terjadwalkan sebelumnya? Tinggal menunggu perintah. Tinggal menunggu perintahnya. Tinggal menunggu waktu. Berarti sudah terjadwalkannya seperti itu. Sewaktu-waktu, sebentar lagi kalau di alam kami. Namanya sebentar itu ya tidak butuh waktu lama. Oh iya. Ya, semoga kita bisa berantisipasi tentang hal itu. Lalu yang panjenengan sampaikan tadi untuk paku bumi itu paku bumi yang seperti apa? Biar kita lebih bertambah. Hanya yang dimaksud paku bumi itu hanya orang-orang yang di dalam hatinya selalu mengingat nama Allah Sang Pencipta. Di setiap tingkah lakunya, di setiap perbuatannya, yang diingat hanya Tuhan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud paku bumi. Hanya orang-orang yang selalu berzikir mengingat asma Allah. Oh, berarti paku bumi itu paku yang ada di daerah tempat itu ya? Ya, maksudnya untuk membentengi bencana-bencana itu. Tapi itu tertanam di dalam diri manusia ya. Betul sekali. Iya. Jadi kan karena dalam segi pengetahuan manusia, paku bumi itu adalah paku besar ataupun suatu beton yang ditancapkan ke dalam tanah, itu yang dimaksud paku bumi. Beda lagi. Oh beda, itu seperti itu berarti beda ya. Kalau zaman dahulu memang waktu zaman kerajaan ada pusaka khusus yang ditancapkan ke bumi. Itu sebagai pelindung, penyeimbang alam. Tapi sejak zamannya
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paku buminya berbeda. Buat duduk berzikir murni, tulus, ikhlas, lillahi ta'ala, hanya mengingat Allah, otomatis akan muncul garis lurus atas sampai ke bawah tembus bumi. Itulah yang dimaksud paku bumi, agar buminya tidak goncang. Jadi untuk penyeimbang itu tadi ya. Betul sekali. Tidak ini. Ya. Tapi harus ingat, bukan hanya sekedar zikir. Zikirnya yang harus bersanad, benar-benar tersambung dengan baginda Rasulullah. Kalau tidak tersambung, tidak akan muncul paku buminya. Ya. Kalau menyambung, otomatis akan muncul. Tergantung seberapa kuat dalam menancapkannya. Setiap orang berbeda-beda kapasitasnya. Berarti itu berarti tidak semua orang memiliki suatu kelebihan itu ya. Tidak semua orang diberikan dijadikan sebagai paku bumi, maksud saya. Betul. Jadi untuk hanya orang-orang yang berzikir mengingat Allah, tapi yang sudah sanad sambungannya menyambung langsung ke baginda Rasulullah, langsung menyambung. Ada serangan, tidak boleh terlalu banyak yang dibocorkan. ya. Ada apa lagi Gus yang ingin panjenengan tanyakan? Ya, untuk sementara ini mungkin jawaban panjenengan semuanya tadi sudah cukup untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di pikiran saya tadi ya. Jadi untuk kali ini semoga nanti bisa bermanfaat itu semua petua ataupun saran dari panjenengan, semoga bisa kita pakai dalam hal kebaikan ya. Sama-sama. Untuk kali ini juga mungkin sudah cukup. Saya juga mohon maaf setelah mengganggu kediaman panjenengan dan tugas-tugas panjenengan. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan yang perlu disampaikan, diberi kesempatan dipanggil oleh salah satu muridnya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Iya, sama-sama. Kalau boleh, saya ingin menyampaikan pesan. Siapapun yang melihat atau mendengarkan, mari bersama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera-segeralah bertaubat, bukan hanya sekedar
prediksi ataupun ramalan sebentar lagi akan benar-benar terjadi. Itu pembersihan total. Banyak sekali para orang-orang indigo ataupun supernatural yang memprediksi, yang meramalkan akan ada terjadi bencana. Itu pasti akan terjadi. Tinggal menunggu waktunya saja. Cepat-cepatlah bertobat selagi ada kesempatan, selagi masih hidup di alam dunia ini. Iya, terima kasih. Bagus. Iya. Saya undur diri, mohon pamit. Iya, silahkan untuk kembali ke tempat panjenengan. Semoga panjenengan selalu dimudahkan dalam segala urusannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan semua yang hilang pada mediator ini dimana berada kembali dengan keadaan sehat. Biarfi. Alhamdulillah, mediumisasi kali ini sudah selesai. Jadi intinya tadi yang semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Intinya itu semua terjadi karena laku dosa dan kesalahan dari manusia sendiri ya. Jadi tentang mungkin untuk tidak ceroboh untuk menjaga alam, dan juga yang paling penting itu menjaga akhlak ya. Akhlak perilaku manusia itu tadi ya, perilaku itu biar tidak melakukan suatu kesalahan dosa atau berbuat banyak dosa ya, seperti zina, seperti merampok, korupsi, mungkin dosa syirik juga menyekutukan sang pencipta. Jadi seperti itu. Jadi tanpa banyak disadari telah melakukan kesalahan-kesalahan itu yang membuat sang pencipta itu murka dan menurunkan suatu bala bencana itu tadi ya. Jadi agar kita lebih sadar kembali, agar kita lebih mawas diri kembali, kita perbaiki akhlak budi pekerti kita. Kalau semua manusia itu berakhlak budi pekerti yang baik, baik kepada siapa saja, tidak mencuri, tidak menipu, tidak merampas atau merampok, dan tidak berbuat zina, itu insya Allah alam ini, dunia ini akan baik-baik saja ya, seperti itu. Jadi intinya kalau di daerah suatu tempat itu banyak terjadi perbuatan-perbuatan zina, perbuatan seperti itu, maka akan diturunkan bencana yang untuk mengingatkan. Jadi apabila ada penduduk ataupun manusia yang tidak melakukan itu, pasti terkena imbasnya juga. Karena bencana itu diturunkan berarti tidak kepada satu atau dua orang saja, karena itu mewakili suatu daerah. Jadi untuk karena hikmah dari itu tadi, agar kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan kita untuk memperbaiki diri, saling menegur apabila orang melakukan kesalahan. Jadi seperti itu intinya. Jadi ya semoga kita semuanya bisa untuk memperbaiki diri, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah petunjuk untuk melakukan pendekatan diri kita kepada Allah, diberikan kesempatan untuk kita
bertobat, untuk minta ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Dan mudah-mudahan pemirsa semuanya dimanapun berada bisa mengambil hikmah dan manfaat dari konten kali ini. Tapi konten kali ini ya untuk bisa dipercaya ataupun tidak, karena konten ini karena dalam segi kegaiban, jadi untuk kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ambil segi positifnya saja, yang positif dipakai, yang negatif ya dibuang. Apabila konten kali ini juga tidak masuk dalam akal atau tidak ataupun berbeda pendapat dari panjenengan, ya saya mohon maaf ya apabila ini tidak seperti yang diharapkan atau tidak sependapat. Ya jangan sampai terjadi perdebatan, anggap saja ini konten hiburan, jadi seperti itu. Ya mungkin sebelum saya akhiri ada tambahan lagi dari saya, Pak. Enggak langsung. Ya, cukup ya. Dan ya mungkin itu tadi yang sudah kami sajikan dalam konten kali ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada. Yang mungkin cukup. Apabila ada kekurangan dalam segi konten kali ini, dalam segi perkataan, dalam segi pembicaraan, dalam segi tampilan ataupun dalam segi suara, ya kami minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wali taufik wal hidayah. Semua salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.